sahabat Yahminyanto Channel di mana saja berada ya. Jumpa lagi dengan kami di Yahminyanto Channel. Ya, saat ini kita sedang mengamati ya jenis tanaman hias di Evenbasia variegata ya, berdaun tebal, bercorak kuning, dominasi kuning ya, hijau, putih. Nah, pokoknya kalau kita pandang, kita lihat, kita cermati dari corak daunnya ini tidak kalah dengan variegata dari luar ya. Tapi mengapa variegata seindah ini ya di daerah kita ini sepertinya tidak ada harganya gitu ya. Padahal tanaman ini mampu tumbuh sampai 1 meteran lebih. Bahkan corak-coraknya itu tidak kalah dengan variegata jenis di Evenbasia ini yang dari luar. Kenapa? Apa karena tanaman ini ya gampang didapat ya, sehingga tidak ada harganya ya, karena udah didapat, kemudian gampang mengembangbiakannya gitu. Atau karena tidak memakai tiket pesawat ya mengambilnya atau membelinya ya, makanya tanaman jenis ini tidak ada harganya di daerah kita ini. Kenapa? Justru variegata yang dari luar diagung-agungkan gitu ya, bahkan diberi nama dengan tanaman hias sultan gitu ya. Jadi kan kenapa justru pegiat-pegiat tanaman hias ini cenderung mengidolakan tanaman-tanaman hias yang dari luar gitu ya. Mari dong kita selaku pegiat tanaman hias ya, bagaimana kita harus berusaha bagaimana supaya ya kalau tanaman dari luar masuk ke daerah kita ini menjadi tanaman sultan, bagaimana, kenapa tanaman kita seperti ini ya di Evenbasia variegata yang berdaun tebal ini ya, ini kan nggak kalah coraknya ini dengan variegata dari luar deh. Kenapa yang dari kita ini nggak bisa mahal di daerah luar negeri, misalnya Thailand atau Vietnam ya. Ya, selama ini kan banyak dari Thailand banyak ya yang diagung-agungkan oleh pegiat tanaman hias ya. Kenapa justru tanaman seperti ini yang begitu cantik, begitu indah, menakjubkan ya, coraknya begitu tajam, cas gitu, bahkan dia mencapai tinggi di atas 1 meteran. Ini kenapa tidak bisa mahal atau diekspor lah minimal ke negara lain gitu. Nah, saling barter gitu, kenapa rupanya? Apakah kita ini tidak mau tanaman kita ini menjadi idola di negara lain gitu ya? Mari kita jangan hanya bisanya membeli dari negara lain ya, bunga-bunga yang sebenarnya kalau kita pandang variegata dari luar negeri pun kalau dibandingkan dengan variegata kita punya ya di alam kita ini tidak kalah bedanya. Di mana sebenarnya perbedaan itu? Corak warnanya kah, apa jenis tanamannya ya yang
bisa tumbuh besar mencapai 1 meter lebih. Di tempat kita pun tanaman seperti itu, seperti ini yang dalam video ini kan, ini bisa mencapai 1 meteran lebih nih kalau dirawat benar-benar ya. Nah, jadi marilah kita selaku penggiat tanaman hias ya, mari kita jadikan tanaman hias kita ini menjadi idola menjadi idola di negara lain ya. Sama negara kita kan juga negara subur ya. Tapi kenapa tanaman hias jenis Diopenaceae variegata ini ya, yang berdaun tebal ya, baik yang berdaun tebal ataupun yang berdaun tipis, ini kalau saya perhatikan coraknya pun tidak jadi masalah, tidak kalah dengan corak-corak dari tanaman hias variegata dari luar. Ya mungkin gengsi ya kita karena tumbuh di daerah kita sehingga tanaman ini tidak bisa mahal di daerah kita gitu ya. Kalau tidak bisa mahal di daerah kita, ya kita kita mahalkan dari daerah luar gitu ya. Kita promosikan ya tanaman hias kita ya. Apa salahnya kalau kita promosikan ke sana kan? Ya bagi penggiat tanaman hias ini ya, apa salahnya dipromosikan ya tanaman seperti ini ya. Ini kan nggak kalah coraknya dengan varigata dari luar. Ya kita bawa aja contohnya dari sini kan. Nah, ini kebetulan kita berada di daerah Kecamatan Galang ya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara ya. Ya kalau mau bibit seperti ini banyak di sini. Nah, mari kita budayakan tanam hias kita sendiri ya. Mari kita jadikan tanaman hias ini menjadi mahal, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Sebenarnya kita memandang tanaman hias itu dari segi mananya, coraknya kah, bentuknya kah seperti janda bolong ya, atau ketahanannya, atau jenis tumbuhannya yang kecil ataupun yang tinggi gitu. Sebenarnya kalau kita mencermati tanaman hias ini ya, di samping corak warnanya ya yang cas gitu, mungkin dari segi daun ya, batang, corak batang, corak daun yang begitu menawan di tempat kita ini, kenapa tidak diorbitkan ke negara lain? Mari kita jadikan tanaman hias lokal kita ini menjadi bernilai di negara lain. Jangan bisanya kita hanya menilai mempertinggi nilai harga tanaman hias luar di negara kita. Mari kita balik, tanaman hias kita ini menjadi berharga di negara lain. Mari bagi pegiat tanaman hias, ayo kita bangkitkan tanaman hias kita ini agar menjadi bernilai di negara lain ya. Kan tidak kalah coraknya kita ini ya dengan varigata dari negara lain seperti Thailand ya, yang terkenal itu deh. Banyak kita punya ini sebenarnya tanaman hias yang coraknya yang luar biasa, tapi kenapa justru yang dari luar yang diagung-agungkan ya sebagai tanaman sultan kah, tanaman inilah ya, sehingga harganya pun per lembar, satu lembar itu nilainya jutaan rupiah. Kan luar biasa itu. Bagaimana kita mencermati indahnya sebuah tanaman hias ya? Kenapa tanaman hias dari luar bisa bernilai harga di negara kita, bahkan per daun, menjualnya per daun. Contoh satu daun sampai
di atas 5 jutaan. Itu kan udah luar biasa ya, mengagung-agungkan tanaman hias dari pihak luar dengan memberi harga per daun. Luar biasa. Kita ini sudah pegiat-pegiat tanaman hias ini sudah ter apa ya, terhipnotis ya dengan apa, keberadaan tanaman-tanaman hias dari pihak luar ya, dari luar negeri ya. Ya kalau lah misalnya untuk awalnya bolehlah mengambil dari sana, membeli dari sana ya, dengan ongkos yang mahal ya kan. Karena ongkos yang mahal sehingga menjualnya di sini pun mahal ya, bahkan per daun. Karena dikarenakan tidak ada barang ya, tidak ada barang dan banyak permintaan. Memang sesuatu yang barangnya tidak ada, jarang, permintaan banyak, pasti itu harganya mahal. Ya. Ya, kalau begitu apa salahnya barang yang kita ada ini kita jual ke atau kita promosikan ke daerah luar negeri. Seperti ini Dioenesia variegata ini ya, yang berdaun tebal nih, yang apapun yang berdaun maupun yang berdaun tipis ya. Kan coraknya tidak kalah dengan variegata dari luar ya. Hanya karena kurang promosinya ini. Kalau kita mau bersama-sama ya memperjuangkan ini agar tanaman hias dari lokal ini menjadi bernilai di luar negeri ya, marilah kita selaku anak bangsa ini kita jadikan produk luar kita ini di luar negeri jadi berharga gitu. Contohnya itu tadi kan jenis Dioenesia variegata ya. Nah ini sebenarnya ini kalau dipromosikan, saya yakin ini ke daerah lain, ke luar negeri sana bisa jadi mahal ini. Ya. Ini apakah kita ini pegiat-pegiat tanaman hias ini tidak punya kemauan ya? Bagaimana supaya tanaman hias lokal kita ini bisa bernilai di negara lain gitu. Jangan hanya bisanya kita ya membeli barang dari luar, kita jadikan barang dari luar itu menjadi tanaman hias yang berharga gitu ya. Memang itu tadi, karena demand permintaan banyak, stok tidak ada, itu tadi menjualnya pun sesuka-suka hati ya, bahkan per daun. Itu kan sudah luar biasa itu, seolah-olah tanaman hias yang berasal dari luar begitu masuk ke Indonesia menjadi berlian, berubah wujudnya menjadi berlian ataupun emas gitu. Karena apa? Karena menjualnya pun sudah per daun, satu daun sekian juta. Ini kan sudah terobsesi betul kita ini dengan sudah terbius dengan corak-corak yang dari luar tuh ya. Janganlah begitu ya. Mari kita jadikan tanaman hias kita ini bisa bernilai harga ke luar negeri ya. Mari. Jangan bisanya kita membeli tanaman hias dari luar, kita jadikan tanaman dari luar tuh menjadi tanaman yang bernilai harganya. Jangan bisanya itu aja. Mari kita jadikan, kita balik tanaman hias yang dari kita, yang dari lokal Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, kita jadikan tanaman hias ini di luar negeri menjadi tanaman berharga gitu. Ya kan tidak kalah kita punya ini. Mungkin ya
pegiat-pegiat tanaman hias ini hanya melihat sekilas ya, tidak mendalami jenis-jenis Diophanthasia variegata yang ada di Indonesia ini ya. Nah, ini seperti yang dalam video ini sebenarnya kalau saya perhatikan, saya kaji-kaji, ini sebenarnya nilainya pun sudah pantas ini kalau kita berani ya mempromosikan ke luar ya. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi ya bagi pegiat-pegiat tanaman hias. Mari kita jadikan tanaman hias kita ini menjadi idola di negara lain. Nah, jangan tanaman hias dari luar di negara kita menjadi idola. Bahkan itu tadi, menjualnya pun sampai per daun. Bayangkan kalau misalnya satu tanaman tuh berdaun 5 lembar, kalikan, wah luar biasa kita nih. Kita sudah terobsesi dengan tanaman hias dari luar, sehingga masalah harga sesuka-sukanya ya. Bagi yang berminat silakan beli, bagi yang tidak silakan menonton atau mendengar. Nah, itu kan tidak sedap begitu ya. Marilah kita menikmati ciptaan Allah ini bersama-sama ya. Sama-sama kita melihat, menikmati ya, mengagum-agumkan ciptaan Allah. Jangan kita mengagum-agumkan ciptaan Allah hanya sendiri-sendiri aja. Mari kita bersama-sama saling mengagumi ciptaan Allah itu. Contohnya dari tanaman hias kita ya. Semua itu ciptaan dari Allah. Tanaman-tanaman hias yang harganya miliaran ya. Saya dengar di YouTube sampai miliaran rupiah, itu kan sudah, itu sebenarnya yang membeli itu bagaimana itu cara pemikirannya ya, cara pandang pikirannya itu bagaimana itu sampai miliaran dibeli ya. Artinya fungsinya apa gitu sampai miliaran, apa khasiatnya gitu kan ya. Kita maunya janganlah seperti itu ya. Ya, mari kita menikmati ciptaan Allah ini ya harus bersama-sama gitu, agar kita tidak dikatakan apa tuh kalau dalam bahasa apa ya, selalu mengganggu-ganggukan barang itu namanya kan syirik gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Kita menghargai ciptaan Tuhan itu harus bersama-sama ya. Kalau bisa ya itu tadi, kita nikmati bersama-sama. Kita kalau situ punya, sini harus punya gitu ya. Bagaimana supaya kita semua punya gitu ya. Jangan jadikan hal yang ciptaan Allah itu jadikan sesuatu yang wah gitu ya. Kita harus menikmati semua gitu ya. Tujuan Allah menciptakan itu kan untuk dinikmati gitu, bukan untuk perorangan ya. Ya harus bersama-sama ya. Jadi kita jangan terlalu terobsesi dengan pihak luar gitu ya. Ya mungkin karena Anda ya sebagai pemilik tanaman hias yang nilainya miliaran itu awalnya membeli dengan mahal ya. Apa salahnya begitu sampai di Indonesia ya kita inilah budidayakan ya. Budidayakan dengan serentak. Itu kan banyak kerjasama dengan IPB ataupun universitas pertanian lainnya ya, agar tanaman yang mahal di luar negeri itu bisa berkembang pesat gitu. Jadi tanaman itu tidak mahal gitu, gampang didapat gitu kan, karena tanaman kita subur ini, wilayah iklim kita subur, apapun bisa tumbuh. Nah, ibarat lagu Kusbus ya, batang ubi pun dicampakkan bisa hidup. Nah, apalagi yang tanaman hias yang dari luar itu kan gampang tuh untuk mengembangbiakan. Janganlah kita pelit ya dengan barang kita itu ya. Nanti ditanyakan tuh nanti kan,
barang yang kutitipkan sama kau. Nah, kan itu ya pertanyaan nanti kan. Jadi jangan nanti kita terjebak dengan hal-hal yang mahal ya. Ya, mari kita selaku penggiat tanaman hias ya. Oke lah, awalnya beliau mahal gitu ya. Apa salahnya begitu sampai di Indonesia kita kembang biakan. Jadi barang yang mahal itu kan sudah berkembang biak dan mudah didapat gitu, sehingga harganya tidak mahal. Ya, mari kita nikmati ciptaan Allah itu bersama-sama. Ya. Jangan menikmati ciptaan Allah itu sendiri-sendiri. Ya, mentang-mentang mampu beli ya, sehingga disimpan aja di situ. Disimpan di tanaman, di halaman perkarangan ya, dipandang-pandanginnya sendiri. Jangan. Kan mubazir itu ciptaan Allah itu dibagi-bagi kalau bisa gitu. Dikembangbiakan. Ya untung-untung amal jariah kan nggak apa-apa ya. Ya kan banyak tuh ahli-ahli tanaman ya. Kita undang dia, kita jadikan supaya tanaman yang mahal dibeli awalnya dari luar negeri, begitu sampai di Indonesia kita budidayakan agar supaya berkembang pesat dan harganya tidak mahal. Semua orang bisa menikmati. Begitu kan. Nah, marilah kita jadikan tanaman hias kita ini menjadi idola di negara lain. Ya. Saya rasa kalau kita bekerja sama, sesuatu pun yang berat akan menjadi ringan. Ya. Sekali lagi, mari kita jadikan tanaman hias sebagai ciptaan Allah itu menjadi tanaman hias yang untuk dinikmati bersama-sama. Semua berhak untuk menikmati, memandangi, ya, memiliki, ya. Jangan begitu beli mahal-mahal di luar negeri, sampai di rumah disimpan, dipajang-pajang dan dipertontonkan. Harga selembar sekian juta, itu kan hal yang ya kalau kita katakan bagaimana ya, cara pandangnya bagaimana itu? Apa sistem hanya mempunyai apa nih? Orang ini hanya mempunyai manajemen pemasaran yang ini ya, yang baku gitu ya. Janganlah. Nah, kita sebagai pegiat tanaman hias jangan menjadikan tanaman hias menjadi produk yang langka ya. Oke, makasih. Baik sahabat channel yang menyantau di mana saja berada, demikianlah ulasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita jadikan tanaman hias kita ini menjadi idola di luar negeri atau di daerah luar dengan cara bekerja sama dan sama-sama bekerja ya, agar hal itu bisa tercapai. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, and comment, tentunya dengan komen-komen yang menarik ya, yang bermanfaat, yang positif ya, agar kita dapat berkembang ya channel ini dan dapat menampilkan video-video terbaik dari channel ini. Jangan lupa, mari kita budayakan tanaman hias kita ini menjadi tanaman hias yang mahal dan bernilai harganya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jangan kita menikmati ciptaan Allah itu sendiri-sendiri ya. Jangan mentang-mentang kita mampu beli mahal, lantas kita jual dengan mahal ya. Sehingga yang menikmati terbatas ya, dari kalangan-kalangan tertentu. Jangan. Ini adalah ciptaan Allah untuk dinikmati secara bersama-sama. Nah, caranya itu tadi. Ya kita kembangkan. Yang mahal tadi kan bisa kita budidayakan, kita kembangkan ya, agar berkembang biak dan tanaman hias ini mudah didapat sehingga harganya tidak mahal. Semua berhak untuk menikmati yang mahal-mahal gitu. Ya. Mari kita selaku penggiat tanaman hias mulailah berpikir jernih ya. Jangan memandang hal yang gampang ya dipersulit gitu ya. Hal yang murah dibuat mahal itu ya. Mari kita berjuang untuk agar supaya tanaman hias ini menjadi bernilai
nilai harganya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and comment. Kemudian tekan atau klik tulisan subscribe ya. Sekali saja tekannya, jangan berkali-kali, sekali aja tekan subscribe-nya. Kemudian tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.